warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustaz Farhan Boyan, yang kami hormati Bapak Ustaz Romi, Ustaz Heru, Ustaz Istaya, Ustaz Didik, Ustaz Berhenti, terima kasih waktunya. Bapak, Ibu-Ibu, dan juga adik-adik anak sekalian yang sama-sama kita mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kembali kita dibina Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap tapak langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid mulia ini bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai menghapus dosa-dosa kita dan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada sahabat hasanah, suri teladan terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan masyarakat kita. Mudah-mudahan telah dikatakan mendapatkan syafaat di akhir akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, sebelum masuk materi, bahwa pagi ini 1400 tahun yang lalu kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang sangat luar biasa di Isra dan Mi'rajkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan paginya subuhnya sudah kembali lagi ke Mekah. Setelah subuh kembali ke Mekah, maka beliau menceritakan apa yang terjadi kepada beliau kepada kaum Mekah. Lalu beliau menceritakan bahwa tadi malam aku diperjalankan Allah Subhanahu Wa Taala menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, dan pagi ini saya sudah kembali lagi di sini. Lantas apa respon dari penduduk Makkah? Maka para musuh-musuh Nabi Muhammad SAW semakin memperolok beliau, semakin menganggap beliau gila, sebagai penyihir dan lain sebagainya. Tapi salah satu sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau disebut As-Siddiq? Karena salah satu riwayat ketika setelah terjadi Isra Mi'raj dan kaum Quraisy pada waktu itu menanyakan kepada beliau, wahai Abu Bakar, teman Muhammad menceritakan seperti ini, menceritakan perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, dan pagi ini sudah berada di sini lagi. Bagaimana menurutmu? Lantas Abu Bakar As-Siddiq seketika itu langsung menjawab, kalau itu dari Muhammad maka aku percaya. Dan ketika itu juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau dipukuli oleh kaum Quraisy pada waktu itu sampai beliau pingsan. Kemudian beliau bangun lagi, dan apa yang ketika bangun apa yang diingat? Langsung beliau menanyakan bagaimana Muhammad. Kemudian dipukuli lagi sampai 2 kali sampai beliau pingsan lagi, dan ketika beliau bangun dari kisahnya, maka yang langsung ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad? Itu kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad, dan saking percayanya beliau kepada Nabi Muhammad, maka beliau tidak pernah ragu atas segala cerita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh karena itu pagi ini insyaallah kita dapat sekali
kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama belajar. Ini mengingatkan pertama kepada diri saya sendiri bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kedepannya mohon maaf jika ada beberapa perbedaan, tapi kembali saya sampaikan, ini adalah ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami, dari guru-guru kami, dari guru-gurunya, dari ulama, dari para tabi'in, dari para tabi'in, dari para sahabat Rasulullah, insyaallah bermuara kepada Nabi Muhammad SAW. Maka insyaallah apa yang saya sampaikan insyaallah adalah benar, tapi bukan yang paling benar. Mungkin ada yang lebih benar. Kami tidak mengklaim bahwa ini yang paling benar, tapi insyaallah kami yakin bahwa ini adalah benar karena bersumber dari para guru yang insyaallah bersanad sampai kepada para sahabat dan juga sampai kepada Rasulullah SAW. Dan karena itu, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, panduan ringkas wudu sholat dan zikir secara sunnah, yaitu guru kami Abu Muhammad Zain Al-Fasih bin Fathur Rahmin Azmatkan, dan juga kepada guru beliau Syekh Nuruddin Marbu Al-Bandari Al-Maki, dan juga kepada guru beliau. Mari kita berdoa surat Al-Fatihah untuk mendapat keberkahan dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan melalui ilmu ini dan apa yang saya sampaikan melalui buku ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Alhamdulillah yang walaupun ada sholat alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersanila Assalamualaikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, mari kita coba review, kita coba ingat kembali. Saya sampaikan kembali ringkasan pembahasan kita di bulan yang lalu, yaitu mengenai tasyahud awal. Bagaimana tata cara tasyahud awal yang sudah sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama adalah mengucap takbir sejak bangkit dari sujud. Jadi kaidah yang harus kita pegang adalah setiap gerakan kita mulai bergerakan, kita mulai dengan zikir, yaitu kita mulai dengan baca takbir. Bangkit dari sujud sudah langsung membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk, bagaimana cara duduk? Ini yang membedakan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud awal adalah duduk iftirasi, di mana duduk iftirasi adalah kita duduk berada di kaki kiri kita, kemudian kaki kanannya, jari-jarinya kita hadapkan ke kiblat. Insyaallah akan saya praktekkan, kita review kembali. Kita duduk di atas kaki kita, kaki kiri, kemudian kaki kanannya lurus, telapak kaki kanan lurus, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Jadi bagi yang tidak punya penyakit, maka kita coba, untuk anak-anak kita coba, adik-adik coba dipraktekkan. Kalau dari kecil mempraktekkan sudah bisa lurus, insya Allah nanti ke depannya kalau udah kayak saya udah bisa. Coba bisa nggak begini? Coba praktek. Ayo. Ini kaki kanannya lurus, telapaknya, kaki jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian duduk di atas kaki kiri. Ini saya lihat masih ada beberapa dari teman-teman yang kita masih kurang tepat. Nah, kalau bisa terbiasa dari kecil, insya Allah akan mudah mempraktekannya. Kemudian tadi jari-jarinya disunahkan menghadap ke kiblat. Kemudian
melipat semua jari selain telunjuk dan ibu jari ketika mulai membaca tasyahud. Jadi dari awal itu sudah dilipat tangannya, bukan tangannya, jarinya. Lipatannya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, wa ada salasatan wa khamsina. Kemudian beliau melipatkan jari dengan hitungan 53. Maksudnya apa hitungan 53? Ini yang terkadang kalau kita tidak mengaji, kita tidak berguru. Maksudnya apa sih hitungan 53 itu? Jadi 53 itu disebutkan para ulama, ditafsirkan ulama adalah jari ruas jari kita itu jempol ada 2 dan di telunjuk ada 2, ibu jari ada 2, telunjuk ada 2. Ini dihitung satu ruas ini 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 kali 10, 50 dan 53. Tiganya ini. Jadi hitungan 53 itu ini. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa 53 itu seperti ini. Nanti ada riwayat lagi, insyaallah akan saya sampaikan di materi di akhir. Ada yang jari kita disatukan antara ibu jari dan jari tengah seperti ini. Insyaallah nanti ada dalilnya seperti apa. Kemudian dari awal memang sudah di posisi jari kita memang sudah bukan begini ya Bu. Untuk jari dirapatkan dan untuk jari kanan itu memang dari awal sudah di posisi boleh seperti ini mengamalkan, boleh seperti ini. Nanti ada dalilnya. Insyaallah dari Yusofi boleh di antara dua yang kita pilih agar ditundukkan kemudian pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi telunjuk kita angkat sedikit sebagai isyarat, tapi tidak diluruskan. Di sini disebutkan bahwa jari telunjuk sedikit di pekokan ke bawah, ditundukkan, tidak lurus, tidak apalagi ke atas. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah insyaallah jari telunjuk agak dihadapkan ke bawah. Kemudian jari yang lain adalah di atas lutut, tidak boleh sampai lebih. Ini kurang tepat, jadi di atas lutut. Kemudian ketika bacaan dari awal at-tahiyatun mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, pandangan kita masih di antara, boleh di tempat sujud, boleh tempat di mana kita sujud boleh, atau di antara paha kita di tengah-tengah. Kemudian setelah mencapai bacaan asyhadu an la ilaha illallah, seketika itu mengangkat telunjuk kita, pandangan kita disunahkan juga kita alihkan ke telunjuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangannya juga ditujukan ke telunjuk kita. Itu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian setelah itu membacanya di tasyahud awal di dalam hadis Rasulullah SAW, maka beliau memandangkan seperti diibaratkan beliau duduk di atas bara atau di atas batu yang panas. Maka disunahkan tidak memanjangkan sampai akhir, tapi hanya sampai sholawat saja, tidak meneruskan sampai akhir, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa ketika beliau tasyahud awal, maka bacaannya dipendekkan, tidak dipanjangkan sampai bacaan minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau menurut di guru kami masih menyampaikan ketika bacaan sholat pun tetap menggunakan sayyidina, tapi kembali ini bukan masalah kerugian, tidak untuk dipermasalahkan. Silakan bagi yang masih menggunakan sayyidina atau tidak, tapi yang kami dapatkan dari guru-guru kami dan guru kami juga dapatkan dari guru-gurunya sampai ulama adalah tetap menggunakan kalimat sayyidina. Kemudian ini adalah
setelah bangkit dari tasyahud awal, mohon maaf, ini saya tadi masih hubungannya dengan ruas jari. Ini nanti insyaallah akan kita bahas lebih detail ketika kita membahas tentang zikir setelah sholat. Jadi masih ada hubungannya tadi, bagaimana sih cara menghitung zikir kita. Misalnya kita disunahkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu 33 kali. Bagaimana sih cara menghitung? Ya insyaallah sesuai sunnah Rasulullah yang diajar Rasulullah SAW. Kalau kita ngitungnya ini, subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang kita kalau nggak fokus, ini udah 20 apa udah 30 nih. Kadang-kadang suka lupa, ini sudah 20, 30. Jadi kadang-kadang suka lewat, kadang-kadang sebenarnya 33 jadi 43. Ini yang kita kurang apa? Kadang-kadang kalau kita nggak fokus, kita nggak benar-benar khusyuk, kita suka tertinggal lupa. Nah, bagaimana cara menghitung yang insyaallah sesuai sunnah Rasulullah SAW? Mari kita perhatikan bersama. Kita angkat jari kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing jari ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4, 28. Ibu jarinya ada 5, 28 tambah 5, 33. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, lewat 28 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Insya Allah kalau pakai ini tidak akan terlewatkan, tidak akan lupa. Ini udah 20 apa udah 30. Kadang-kadang suka ada yang imam itu kadang-kadang mungkin menghitungnya dengan apa yang seperti ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kadang kebanyakan. Dan kalau sudah jelas-jelas riwayatnya, sudah jelas hadisnya 33, maka yang lebih utama adalah jumlah 33 itu, jangan ditambahkan lagi. Kecuali kalau di zikir setelah sholat mau misalnya pun jalan pulang baca subhanallah mau berapapun silakan. Tapi kalau setelah sholat yang disunahkan adalah 33, maka ini kita ikuti 33. Bagaimana caranya? Insya Allah yang sampai kepada kami riwayatnya adalah seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4, 28 ditambah 5 29, 30, 31, 32, 33. Itu cara menghitung sesuai sejumlah 33 yang insya Allah sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Baik, kemudian ini yang salah satu ketika bangkit dari sebelum kita masuk ke bahasan tasyahud akhir adalah ketika bangkit di antara rakaat pertama menuju rakaat kedua atau dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Jadi sunnah yang disunahkan adalah berhenti sejenak sebelum berdiri. Misalnya sudah sujud kedua, maka yang sunnah adalah bukan langsung berdiri, tapi ada istirahat sebentar. Dari sujud kedua, misalnya rakaat ketiga atau ke satu atau kedua atau ketiga atau keempat adalah sunnahnya Allahu Akbar. Nah, bacaan zikirnya ketika itu gerakan panjang berarti zikirnya juga harus panjang. Jangan apalagi dari imam kemarin yang seperti disampaikan guru kita Ustaz Fakan adalah dalam tanda kutip ibu itu. Jadi gerakannya panjang tapi bacaannya cuma sedikit. Jadi si makmum itu terkadang bingung ini rakaat berapa sih, ini harusnya tasyahud atau berdiri. Maka yang disunahkan adalah memulai gerakan, memulai bacaan zikir dan mengakhir gerakan, akhir juga bacaan zikir kita. Jadi ketika panjang
Jadi bapaknya juga Allahu Akbar. Jadi si makmum pun akhirnya juga tahu itu gerakannya gerakan mana. Itu seperti itu yang kami dapatkan. Kemudian kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Masih setengah 6 sama bacaan tasyahud akhir. Lafaz minimal bacaan tasyahud akhir adalah at-tahiyatu lillah. Ini yang jarang mungkin kita dalam praktekkan, jarang kita ketahui juga. Ternyata ada minimalnya adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah bacaan minimal. Dan yang menjadi catatan di sini adalah apa? Jadi tasjid itu ketika berbunyi tasjid itu harus dibaca. Jadi ketika at-tahiyatu ada taknya, ada tasjid di situ, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, ada para ulama yang menyebutkan bahwa tidak sah tahiyat lafaz tasyahudnya. Jadi yang ada tasjidnya harus kita naber, bacaan naber namanya, ditekan bacanya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Yang ada tasjidnya wajib dibaca, wajib ditekan. Tidak boleh at-tahiyatul itu tasjidnya tidak tidak dibaca, tidak diabaikan begitu. Harusnya adalah setiap tasjid itu wajib untuk kita tekan bacaan itu. At-tahiyatu lillah, lillah, tidak boleh lillah, tidak boleh, kurang tepat. Dan bahkan ada yang menghukumi sampai tidak sah tasyahudnya. Itu bacaan minimal tasyahud akhir. Kemudian syarat-syaratnya tasyahud akhir adalah rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah. Kemudian tidak bangkit dari sujud selain berniat untuk tasyahud akhir. Kemudian menegakkan tulang belakang saat duduk, tidak menunduk kecuali sakit ya. Kalau sakit berlain urusan, ada uzur syar'i namanya. Jadi tulang belakangnya adalah ditegakkan, jangan dibungkukkan. Orang tepat kalau dibungkukkan. Kemudian bacaan juga bacaan wajib Arab, tidak boleh artinya. Mentang-mentang Allah kan maha tahu, tapi tidak seperti itu namanya. Sholat ada tuntunannya, maka bacaannya pun wajib bahasa Arab. Kemudian yang ini saya sebutkan tadi, menjaga setiap huruf dan tasydidnya. Ketika ada tasydid harus ditekan di situ. Kemudian tidak keliru dalam bacaan yang dapat merubah makna. Itu tadi kalau tasydidnya kita tidak baca, maka kemungkinan bisa jadi akan merubah maknanya. Maka pelan-pelan mari kita perbaiki bacaan tasyahud akhir kita. Kemudian dibaca sempurna dalam keadaan duduk. Ini bagi yang tidak ada uzur, kalau sakit tidak ada uzur syar'i, ada keadaan darurat. Kemudian dibaca dengan seukuran suara yang dapat didengarkan oleh diri kita sendiri. Jadi kuping kita sendiri yang bisa mendengarkan, bukan kuping jamaah yang sebelahnya, apalagi yang jauh. Kadang-kadang ada yang makmum tapi bacaannya terlalu kencang, bisa didengarkan, bahkan ada 3-4 jamaah setelahnya tapi masih bisa mendengarkan. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah bacaan syir, bacaan yang pelan, dan hanya kuping kita yang bisa mendengarkan. Kemudian bagi imam, kemarin sudah kita bahas bersama, bagi imam adalah ada salah satu di lafaz-lafaz itu yang sedikit kita kerjakan sebagai tanda kepada jamaah sampai mana bacaan kita. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Bagi imam maka disunahkan juga untuk ada bagian-bagian tertentu yang sedikit dikeraskan untuk sebagai pertanda pada jamaah, tapi tidak bagi jamaah. Bagi jamaah adalah dari awal sampai akhir bacaannya syir, bacaannya pelan, tidak untuk dikencangkan. Hanya kuping sendiri
yang bisa melihat, bisa mendengar. Maaf. Kemudian sunnah yang selanjutnya, sunnah yang pertama adalah mengucap takbir sejak mulai bangkit dari sujud hingga duduk dengan tegak. Ini kaidah umum setiap gerakan sholat kita, bahwa dimulai gerakan memulai juga bacaan zikirnya. Kemudian selesai gerakan, maka selesai pula bacaan zikirnya. Kemudian duduk, ini sunnah yang kedua adalah tadi duduk iftirosi namanya kalau di atas tasyahud awal. Kalau di tasyahud akhir adalah duduk tawarruk atau mengeluarkan kaki kiri dari di sebelah kanan, menegakkan menegakkan kaki kanan. Dan ini yang dulu pernah saya praktekkan juga. Kaki kiri jari-jarinya bukan ke samping, tapi dihadapkan ke kiblat juga. Kaidahnya adalah menghadapkan seluruh badan kita, seluruh anggota tubuh menghadap kiblat. Dari Abu Humaid Asy-Sya'ili radhiyallahu anhu, ia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau duduk pada rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki yang kiri dari sebelah kanan dan menegakkan kaki kanannya serta duduk di atas, di atas kepalanya, di atas tubuhnya. Itu artinya bagaimana? Adalah duduk tawarruk adalah seperti ini, kaki kanan di ini saya susah. Kaki kanan, telapak kanan ditegakkan, jari-jari jangan lupa untuk dihadapkan ke kiblat, dan juga jari kiri juga diarahkan ke kiblat, bukan lurus seperti ini. Kalau lurus biasanya sudah kedudukan jamaah sebelahnya, maka jari kiri pun dihadapkan menuju kiblat seperti ini, contoh kurang. Kemudian yang selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah meletakkan siku tangan kanan di atas pangkal paha kanan. Jadi sikunya juga harus menempel di paha, di pangkal paha. Disunahkan untuk menempel di pangkal paha. Dari Numair al-Huzal radhiyallahu anhu, ia melihat Rasulullah SAW dalam tasyahud meletakkan siku tangan kanannya pada atas paha kanannya. Jadi sikunya menempel ke ujung paha kanan. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, mengarahkan semua jari kaki kanan dan kiri ke arah kiblat, termasuk jari kaki kiri bukan ke samping tapi dihadapkan menuju kiblat. Dari Masih bin Hibban rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyukai agar semua anggota badannya menghadap kiblat ketika sholat. Bahkan ia menghadapkan ibu jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Jadi kaki kiri, jari kiri juga dihadapkan ke kiblat. Kemudian meletakkan jari-jari tangan dengan rapat menghadap kiblat sejajar dengan lutut. Jadi untuk jari-jarinya kemarin sudah disebutkan bahwa ketika ruku jari-jarinya kita renggangkan, memegang lutut, kemudian kita renggangkan. Tapi ketika tasyahud adalah jari-jarinya dirapatkan. Untuk ibu jari juga tidak menghadap ke sini, tapi dirapatkan menghadap ke kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahhud wa da'a yadahu yusra 'ala rukbatihi yusra wa da'a yadahu yumna 'ala rukbatihi yumna." Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya tepat di atas lutut kiri dan tangan kanannya tepat di atas lutut kanan. Jadi tangannya tidak overlap, tidak terlalu ke depan, tapi adalah sesuai dengan ukuran ujung di ujung di ujung lutut.
Ketika memulai membaca bacaan tasyahud, semua jari tangan kanan dilipat kecuali telunjuk dan ibu jari. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa hitungan adalah 53. Lipat jari dengan hitungan 53 bisa seperti ini. 53 adalah seperti ini. Dari ibu jarinya menempel ke telunjuk. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, melipat jari dengan hitungan 53 adalah dengan meletakkan ibu jari di samping jari telunjuk, seperti ini, di samping jari telunjuk. Kemudian dari Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah memperinci kembali masuk di samping jari telunjuk adalah ibu jari diletakkan lebih di bawah telunjuk pada tepi telapak tangannya, jadi agak ke bawah, bukan samping persis tapi agak ke bawah. Insyaallah seperti ini. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, ada riwayat juga yang menyebutkan melingkarkan antara jari telunjuk dan jari ibu jari. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melingkarkan jari tengah dengan ibu jari serta mengangkat jari yang ada di antara keduanya sambil bertauhid. Maksudnya bertauhid itu adalah meluruskan jari telunjuknya, yaitu melingkarkan jari tengah dengan ibu jari seperti ini. Jadi dari awal sudah seperti ini, bukan posisinya ke arah kiblat semua, tidak, tapi dari awal tasyahud adalah yang tadi pertama bisa menempelkan ibu jari ke telunjuk bisa, dan riwayat kedua adalah melingkarkan antara ibu jari dengan jari telunjuk, seperti ini kurang lebih. Ini kedua riwayat tadi mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW itu dua-duanya sahih, dua-duanya sering diamalkan. Maka sebisa mungkin kita mengamalkan bergantian, dua-duanya kita amalkan. Kadang kita begini, kadang begini. Itu Rasulullah juga, kata para ulama, mengisyaratkan bahwa kadang-kadang Rasulullah begini, kadang-kadang Rasulullah begini. Itu dua yang bisa kita amalkan. Kemudian selanjutnya adalah mengangkat jari telunjuk ketika mengucap illallah dan tidak perlu menggerak-gerakannya. Ini dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya ketika beliau berdoa atau bertasyahud, dalam tasyahud, dan tidak menggerakkannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 951. Jadi ini yang sampai kepada kami juga kepada dari guru kami adalah tidak menggerak-gerakkan baik ke samping atau ke atas bawah. Imam Mula Ali Al-Qari rahimahullah berkata, maksud ketika beliau berdoa adalah mengucapkan syahadat. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka jari telunjuknya seperti tadi tidak boleh lurus, bukan tidak boleh, kurang tepat jika lurus, apalagi sampai ke atas itu kurang tepat, tapi agak ditundukkan sedikit jari telunjuknya. Dari Malik bin Numair Al-Huzail radhiyallahu anhu menceritakan tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan mengangkat jarinya yang telunjuk sedikit beliau tundukkan. Ini ditundukkan sedikit, tidak diluruskan. Kemudian memulai mengisyaratkan dengan jari tersebut, ketika mulai mengisyaratkan dengan jari tersebut, mata diarahkan dari tempat sujud kepada telunjuk. Ini yang saya pertanyakan tadi. Jadi dari awal tasyahud, pandangan mata kita boleh di tempat sujud, boleh di antara kedua paha, tengah-tengah. Kemudian ketika bacaan asyhadu alla ilaha illallah, maka pandangan kita juga kita arahkan menuju ke telunjuk kita. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jari telunjuk dan tidak memalingkan pandangannya kepada isyarat telunjuknya. Maksudnya tidak memalingkan, bukan memalingkan, tapi adalah pandangannya, bukan dipalingkan kita, tapi adalah pandangannya dari tempat sujud menuju pandangannya menuju ke jari telunjuk. Kemudian membaca doa tasyahud
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surat Al-Quran. Beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, thayyibatul lillah. Yakni ada tasdid itu maka wajib dinabarkan, wajib ditekan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka, assalamu alayka. Sinnya juga ada tasdidnya di situ, tidak boleh diseret. Assalamu alayka, kurang tepat yang tepat adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan minimal. Kemudian ini adalah sunnahnya membaca salawat setelah tasyahud. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, pernah ada seorang lelaki datang hingga duduk di hadapan Rasulullah SAW ketika kami sedang bersama beliau. Lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, adapun mengucap salam atasmu kami sudah mengetahuinya, tapi bagaimana cara salawat ke atasmu ketika kami menjawab salawat dalam salat kami? Artinya orang ini menanyakan bagaimana salawat ketika dalam salat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Idza antum salaitum alayya faqulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini salah satu riwayat, tapi ada riwayat lain yang menyebutkan seperti kita yang sudah biasa kita lafazkan. Kemudian yang selanjutnya setelah bacaan tasyahud dan juga salawat adalah sunnah membaca doa. Ini mungkin yang kita belum mudah-mudahan semua juga sudah hafal. Allahumma ini mau doa perlindungan dari azab kubur dan azab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan dari azab neraka, azab kubur, kemudian kejahatan kehidupan dan kematian serta dari fitnah dajjal atau kejahatan orang-orang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadakum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad billah min min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal." Jadi hadis riwayat Muslim nomor 558. Ini yang sunnah bacaan yang harus yang disunahkan untuk dibaca setelah tasyahud. Jadi mungkin saya praktekkan biar mungkin lebih jelas bagaimana gerakannya. Duduknya tadi sudah dari kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan, jarinya menghadap ke depan. Ini saya juga ada telunjuk telapak kaki kanan lurus, kemudian posisi tangan. Posisi tangan adalah berada di tepas di atas lutut, jangan terlalu lewat, jangan terlalu ke depan. Tapi yang sunnah adalah tepat di atas lutut. Tadi siku menempel di paha, di atas pangkal paha. Seperti ini insyaallah. Kemudian dari awal tangannya boleh seperti ini, boleh yang tadi dilingkarkan, tapi dari awal sudah, bukan dari awal posisi jarinya diluruskan, tidak. Kemudian jari-jarinya juga dirapatkan, bukan diregangkan. Dari awal sudah jarinya sudah
ditekuk. Kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah adalah pandangan dari sujud, kemudian menuju ke telunjuk diangkat sedikit, tidak untuk lurus apalagi ke atas kurang tepat, tapi sunahnya adalah dihadapkan ke bawah, ditekuk. Kemudian ini yang kemarin saya sebutkan adalah setelah tadi membaca doa perlindungan dari azab kubur, azab jahanam, neraka jahanam, maka ketika mengakhir setelah itu apakah jari kita itu sudah diluruskan atau masih gerakannya seperti ini? Tasyahud akhir itu dari bacaan at-tahiyatul sampai adalah salam. Sampai salam itu posisi tangan kita masih disunahkan untuk seperti ini, bukan untuk kemudian selesai diluruskan, tidak. Tapi sampai salam masih posisi jari kita masih diangkat. Kemudian adalah kemarin bacaan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebenarnya ada bahasa sendiri salam, tapi tidak apa, kita bahas kembali. Setelah itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lurus lagi, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang tepat. Jadi ke depan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke depan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesuai sunnah adalah salah seperti itu, dan kembali yang sunnah adalah ketika salat wajib dan salat sunnah qobliyah dan sebagainya adalah tidak dilengkapi dengan warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak pakai wabarakatuh tidak. Tapi yang ketika kita sholat jenazah itu yang disunahkan sampai salam itu adalah sempurna, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketika sholat jenazah. Tapi ketika sholat wajib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah tidak disunahkan untuk kita sampai membaca salam sempurna. Sudah jam 6, insyaallah nanti salam dan zikir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk sama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita belajar bersama bagaimana salam. Tadi sudah sedikit saya atau kita teruskan saja sedikit lagi tentang salam. Sudah jam 6, mumpung tanggal merah juga, kita selesaikan saja sampai salam. Membaca satu kali disyaratkan, rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah, tidak boleh kurang atau ganti dari bacaan salam minimal Assalamualaikum. Ini bacaannya harus tidak boleh diputus. Assalamualaikum, minimal kum dulu. Dan ini yang bahannya untuk ketika kita sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, minimal imam itu sudah kum dulu, baru kita memulai Assalamualaikum. Itu minimal. Tapi adabnya yang baik adalah si imam selesai gerakan semuanya dulu, baru kita mengikuti. Minimal dikum dulu Assalamualaikum, baru kita jamaah Assalamualaikum. Itu diperbolehkan. Tapi kalau belum Assalamualaikum, ada yang menghukumi salat jamaah kita tidak sah karena kita mendahului imam. Jadi minimal Assalamualaikum tanpa memutus dua lafaz. Assalamualaikum itu juga tidak boleh. Kemudian membaca salam dalam keadaan duduk dan menghadap kiblat dengan dada. Tadi menghadap kiblat. Kemudian membaca dengan bahasa Arab, dibaca dengan suara-suara yang dapat didengar oleh diri sendiri dengan pendengaran yang normal, keadaan tidak bising. Artinya adalah bacaan sir bagi salat sendiri ataupun bagi jamaah bagi makmum. Kemudian mengucap salam secara sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat adalah bersuci, pengharamannya dari segala yang dilarang salat adalah takbir, dan penghalalannya dari segala yang dilarang dalam salat adalah salam.
Kemudian sunnahnya adalah menoleh kepala ke kanan ketika mau mengucap warahmatullah. Ini yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ditemakan kepala kita ke kanan maupun ke kiri sama. Kemudian dan sunnahnya adalah pipi kita itu sampai kalau kita imam sampai dilihat oleh jamaah yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sempurna sampai pipi kita kelihatan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sampai kelihatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap salam ke arah kanannya dan ke arah kirinya sampai terlihat putihnya pipi beliau dari belakang dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian tidak memanjangkan lafaz salam lebih dari 2 harakat. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak tepat tidak lebih dari 2 harakat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup, tidak disunahkan untuk dipanjangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperpendek salam itu adalah sunnah. Ini yang saya katakan tadi. Kemudian meniatkan menjawab salam imam dan memberi salam kepada semua orang dan malaikat yang berada di samping kanan dan kiri kita. Dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas salam imam, saling berkasih sayang dan memberi salam sesama kami. Hadis riwayat Hakim. Imam Baihaqi mengatakan maksud membalas salam imam adalah meniatkan membalas salam imam dengan membaca salam di akhir salam, bukan mengucapkan salam tersendiri. Maksudnya apa? Membalas salam bukan ketika imam Assalamualaikum warahmatullah kemudian imam dalam Waalaikumsalam. Itu juga tidak boleh seperti itu. Cara menjawabnya adalah kita juga mengucap salam Assalamualaikum warahmatullah, tetapi diniatkan tadi kepada si imam, kepada para jamaah yang berada di kanan kiri kita, dan juga kita niatkan kepada para malaikat yang berada di sekeliling kita, di kanan dan kiri kita. Kemudian sunnah selanjutnya adalah setelah itu bersalaman, berjabat tangan adalah salah satu upaya kita untuk membersihkan hati dari kebencian kepada saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, tasafahu ya nahabillah illu, saling berjabat tangan kalian maka akan hilang kedengkian dari hati kalian. Hadis riwayat Imam Malik. Itu tadi sunnah ketika gerakan salam, dan juga setelah salam ini tidak dibahas ini tapi kami dapatkan dari guru kami bagi si imam. Tadi nanti bahasanya ada di zikir salam, nanti jika ada waktu kita bahas bersama, tapi mungkin saya sebutkan dulu sini. Jadi ketika bagaimana sih imam, posisi si imam itu ketika setelah membaca setelah sholat, ada yang meriwayatkan bahwa si imam itu langsung menghadap ke jamaah. Dulu Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya, siapa-siapa yang datang sholat itu, karena beliau setelah sholat itu menghadap, ada yang satu riwayat langsung menghadap ke jamaahnya. Jadi mari dikir kita mulai jamaah kita, siapa nih yang biasa ngadal jamaah? Oh nggak datang, kalau udah 2 hari oh mungkin kesehatan, kalau udah 2 hari 3 hari oh kita WA, oh Pak sehat Pak, oh tumben nggak jamaah. Jadi kita tahu. Dan riwayat kedua adalah kita menghadap ke kanan, lurus menghadap ke kanan. Setelah kita sholat akan menghadap ke kanan. Kalau saya belum pede kalau menghadap ke makmum tasuk, saya nggak pede, saya malu gitu. Tapi masih ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa kita menghadap ketika imam adalah kita menghadap ke kanan. Maka dulu sahabat Rasulullah SAW lebih memilih ke sholat itu, kalau ketika makmum adalah memilih sebelah kanan, karena para sahabat memilih untuk senang sekali untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu senang untuk berada di sebelah kanan, jamaah sebelah kanan. Itu juga salah satu ada keutamaan juga untuk kita memilih kanan daripada kiri. Itu
itu para sahabat senang sekali melihat wajah Rasulullah, karena Rasulullah SAW terkadang beliau sholat menghadapkan ke sebelah kanan, tapi terkadang beliau juga ke arah makmum. Nah itu bagi kita yang imam, kita salah satu adab kepada makmum adalah kita menghadapkan wajah kita boleh langsung ke hadapan makmum, boleh ke sebelah kanan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri pribadi saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri pribadi kami sendiri, kami mohon maaf. Saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Endar atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tambahan dari Ustaz Ahmad? Berhubung tidak ada tambahan lagi dari Ustaz Farhan dan Ustaz Tommy, saya mau mencoba mereminder kegiatan nanti malam bahwa di Masjid Al Hakim ada